Sejak kecil saya suka film koboi, sebuah penggambaran kehidupan keras Wild Wild West. Dalam film itu biasanya digambarkan seorang lelaki kulit putih berkuda, memakai topi, menenteng senjata dan dia adalah pahlawan. Musuhnya siapa? Musuhnya suku-suku Indian, kelompok orang yang digambarkan begitu barbar, jahat, dan suka merampok. Tentu dalam film itu sang jagoan menang, ia punya pistol, sedangkan musuhnya orang-orang Indian itu cuma bermodal panah doang. Saat sekolah dasar, saya juga belajar sejarah. Dalam buku sejarah dunia yang waktu itu saya pelajari, dinyatakan bahwa penemu benua Amerika adalah Christopher Columbus, penjelajah asal Italia yang nama aslinya sebetulnya Cristoforo Colombo. Entahlah bagaimana dia dikatakan sebagai penemu sebuah benua. Padahal jauh sebelum Columbus datang ke benua Amerika, ratusan suku asli Indian sudah hidup di sana. Jadi sejak muhibah Columbus ke benua Amerika, sejak saat itulah kemudian orang-orang dari Eropa hijrah ke Amerika. Mereka datang membangun kehidupan di tanah yang baru tersebut. Tanah yang dianggap nggak bertuan. Mereka datang membuat pemukiman, mengusahakan pertanian, mendulang emas, bahkan membangun jalur kereta api dan membentuk kota-kota. Sedangkan suku-suku asli Indian biasanya hidup dari berburu. Nah, ladang-ladang perburuan yang luas itulah yang kemudian dijadikan lahan pemukiman oleh para pendatang kulit putih. Otomatis kehidupan suku Indian terganggu. Orang-orang asing yang entah datang dari mana seenaknya membangun kehidupan di atas tanah yang sudah ratusan tahun menjadi tempat suku-suku Indian itu hidup, menjadi tempat hewan-hewan buruan hidup. Lantas karena itu kehidupan orang-orang Indian pasti terganggu karena hewan buruan jadi lebih susah mereka dapatkan. Kedatangan orang kulit putih yang merampas tanah mereka. Orang Indian kemudian melawan sebisanya. Nah, bagi warga kulit putih, perlawanan orang-orang Indian itu dianggap sebagai serangan suku barbar bagi kehidupan yang beradab. Akhirnya, orang-orang Indian itu diperangi dengan keras. Sejarah mencatat pengusiran dan penghancuran suku asli Amerika itu seperti semacam usaha genosida yang dilakukan atas nama berdirinya peradaban baru. Perang menghadapi orang-orang Indian itu bukan hanya dengan senjata, tetapi juga dengan propaganda. Contoh propagandanya apa? Yaitu tadi film-film koboi yang saya tonton yang jagoannya adalah orang kulit putih bawa senjata dan musuhnya adalah Indian. Orang-orang Indian dianggap perampok, dianggap barbar dan lain-lain. Itu satu cerita. Saya ingin cerita cerita lain, di satu tempat lain, di belahan dunia yang lain, di waktu yang juga berbeda, di sebuah negeri yang penuh air mata dan teriakan kesakitan. Di negeri itu, orang-orang dari berbagai belahan dunia datang ke Palestina. Mereka datang atas undangan pemerintah Israel. Rezim Zionis Israel mengizinkan para pendatang ini membangun pemukiman baru di tanah Palestina. Tanahnya dari mana? Ya tanahnya diambil dari warga Palestina yang tinggal di sana. Caranya gimana? Caranya ambil aja kalau ada warga yang numpang di sana, suruh pergi, usir, datangkan bulldozer, hancurkan rumahnya. Proses pengambil alihan itu akan dilindungi oleh para tentara Israel. Jika rakyat yang tanahnya diambil tadi melawan, protes, mereka akan dihadapi dengan keras, dengan pentungan dan juga senjata. Kalau suku Indian dulu di Amerika, ketika dia melawan saat tanahnya diduduki, dia dicap sebagai suku barbar, perampok, dan biadab. Sementara kalau orang-orang Palestina atau rakyat
Palestina melawan ketika tanahnya dirampas, gampang sekarang. Tinggal dicap sebagai perlawanan teroris. Jangan kaget jika setiap saat garis batas wilayah Palestina yang dulu disetujui kesepakatan internasional kini menyusut hampir 80%. Jadi itu dulu ketika persetujuan negara Palestina dan Israel sudah terbagi itu. Ini mana wilayah Palestina, ini wilayah Israel. Dan sekarang wilayah Palestina yang disepakati itu terus-terus menyusut akibat ekspansi terus-menerus Israel. Sementara kekuasaan Israel terus meluas di depan hidung PBB dan negara-negara besar. Israel dengan asik saja membangun pemukiman baru, mengabaikan tapal batas dunia internasional dan etika dunia. Kita tahu daerah Gaza itu letaknya ada di tengah-tengah. Di sekelilingnya adalah wilayah Israel. Penduduk Gaza yang termasuk dalam wilayah Palestina itu nggak bisa keluar dari negaranya, dari kotanya. Di langit pun tidak bisa dilalui penerbangan. Jalur darat tertutup. Ketika mereka mau akses ke laut juga ditutup. Saat ini 2 juta penduduk Gaza adalah orang yang hidup seperti di penjara terbuka yang terbesar di dunia. Mereka nggak bisa kemana-mana, cuma hidup di kotanya dan makanan, informasi, kemudian obat-obatan sangat terbatas di tempat itu. Itulah kehidupan yang paling mengerikan yang sampai saat ini ada di Gaza. Akses dan hidup masyarakat Palestina di Gaza dikerangkeng oleh kekuatan bersenjata. Saya ngebayangin nasib bangsa Palestina itu mirip seperti nasib suku-suku asli Indian di zaman Wild Wild West. Mereka terjepit, mereka lemah, tanah dan kehidupannya dirampas. Dan saat mereka mau melawan, mereka distempel sebagai teroris. Mereka distempel sebagai suku barbar dan perampok. Stigma teroris ini sangat efektif dalam meredam penolakan pengambil alihan tanah warga Palestina. Sekaligus juga menggalang dukungan internasional untuk rezim Zionis. Kadang saya bertanya, atau kita penting bertanya, ini sekarang inilah ada konflik Israel dan Palestina. Di Palestina sedang konflik keras. Siapa sih yang diuntungkan dengan eskalasi kekerasan Palestina dan Israel ini? Warga Palestina pasti bukan termasuk mereka yang diuntungkan, sebab mereka adalah korban. Setiap rentetan kekerasan yang terjadi di Palestina hasilnya adalah ratusan nyawa masyarakat sipil Palestina melayang. Tapi warga sipil Israel juga bisa dikatakan sebagai korban. Pasalnya seringkali serangan kelompok-kelompok perlawanan dari Palestina seperti Hamas juga sering mensasar fasilitas sipil Israel, masyarakat sipil Israel. Terus siapa yang diuntungkan kalau dua-dua masyarakatnya juga dirugikan? Yang diuntungkan adalah rejim Zionis Israel. Konflik ini bisa dijadikan momentum untuk menggalang dukungan internasional pada aksi mereka, khususnya atas nama perang melawan terorisme. Seperti biasa, Israel mengembangkan opini tindakannya hanya membela diri belaka. Kita bingung, masa untuk membela diri, hasilnya ratusan warga sipil di Palestina, termasuk perempuan dan anak-anak menjadi korbannya. Dengan alasan itulah, langkah keras Israel seperti mendapat pembelaan dari negara-negara sekutunya. Alasannya memerangi terorisme. Padahal, kalau kita lihat belakangan ini, kayaknya dukungan publik AS dan Eropa pada Israel agak mulai mengendur nih. Justru Israel butuh dukungan tuh naik lagi. Bagaimana cara naiknya? Tingkatkan eskalasi konflik.
Karena di AS dan di Eropa, publik sedang sentimen atau punya sentimen negatif terhadap Islam. Karena kelakuan ISIS, karena kelakuan kelompok-kelompok teroris itu, ada sentimen Islamofobi di Eropa dan Amerika Serikat. Israel memanfaatkan kondisi psikologis itu dengan langsung menstigma bahwa semua warga Palestina yang melawan ketika tanahnya diambil adalah teroris. Jadi rejimnya Israel juga diuntungkan dari konflik ini. Siapa lagi yang diuntungin? Ya biasanya kelompok-kelompok perlawanan Palestina. Hamas misalnya pasti diuntungkan juga kalau ada eskalasi konflik. Sebab dengan begitu dia bisa memanen simpati dari banyak negara-negara terutama yang berbasis Islam di dunia. Simpati itu bisa dikonversi menjadi bantuan dana dan bantuan keuangan buat kelompok-kelompok perlawanan. Sialnya, kita tahu sebagian elit perlawanan Hamas ini hidup mewah di Mesir. Karena kemewahan itu juga karena bantuan dari berbagai negara. Siapa lagi yang diuntungin? Ya di Indonesia ada juga kelompok yang diuntungin dengan eskalasi konflik ini. Mereka adalah gerombolan pengepul sedekah dan sumbangan. Biasanya kelompok-kelompok jenis ini gercep banget. Setiap melihat ada peluang save Palestina, save Aleppo, mereka buru-buru tuh ngumpulin sumbangan. Entah apakah sumbangan itu pada akhirnya bisa sampai ke Palestina atau mampir ke kantongnya sendiri, kita nggak tahu. Yang membuat kita masgul sebetulnya, isu Palestina dan Israel ini di Indonesia atau di banyak negara-negara Islam selalu ditarik ke arah agama. Saya ngeliat di media sosial, jujur beberapa teman-teman, terutama teman-teman yang beragama Kristen, saya perhatikan mereka dengan keras membela kebiadaban Israel. Dan ini dunia sudah menyatakan dengan clear, resolusi PBB sudah dinyatakan dengan clear, tapi kok mereka bahkan mengutip kitab suci membela kebiadaban Israel. Sementara pada kelompok lain, teman-teman yang beragama Islam mengira perjuangan Palestina adalah perjuangan agama. Bahwa membela Palestina adalah ini membela umat Islam yang tertindas. Padahal di Palestina bukan cuma orang Islam saja. Ada orang Kristen juga yang ditindas oleh Israel di sana. Ada orang komunis, ada banyak kelompok keyakinan di Palestina. Orang-orang Islam referensinya juga kitab sucinya dalam membela Israel. Tahu nggak sih, jika narasi bahwa konflik Palestina-Israel semata-mata hanya berdasarkan agama, sebetulnya kita sedang menyeret bahwa konflik itu nggak akan pernah ada penyelesaian. Sebab apa? Sebab kalau masing-masing pihak berpegang pada doktrin agamanya masing-masing, pasti nggak ada langkah mundur untuk memaklumi orang lain. Wong agama ini loh, Tuhan ini loh. Kekerasan akan dipandang sebagai jihad atau perang suci. Padahal yang terjadi di Palestina saat ini adalah masalah-masalah kemanusiaan. Ada umat Islam yang tanahnya dirampas oleh Israel. Ada umat Kristen yang juga dibatasi berjamaah atau beribadah di gereja. Ada umat lain, tidak cuma soal agama. Rakyat Israel, iya, berhak hidup di tanahnya. Tapi rakyat Palestina juga punya hak hidup di tanah mereka. Sebab mereka adalah manusia. Jadi kita berharap penyelesaian kasus Palestina dan Israel ini adalah ketika para pembesar menganggap mereka semua manusia yang punya hak hidup yang pantas di tempatnya masing-masing. Nah, kita sebagai manusia sepantasnya empati kita disampaikan juga kepada manusia lain yang menderita. Orang-orang di Palestina, rakyat sipil Israel yang menderita atas konflik yang terus-menerus ini.
sepatutnya kita berempati pada mereka. Dan cercaan atau kutukan sepantasnya kita teriakkan kepada mereka yang punya senjata, tapi membuat orang-orang yang tidak bersenjata menderita. Itu yang harus kita sampaikan empati kita. Sebab kita sebagai manusia berhak atau punya empati kepada manusia yang menderita. Saya hanya mengajak Anda berpikir. Selebihnya ya terserah Anda. Terima kasih.